Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang karenanya segala kebaikan-kebaikan hamba menjadi sempurna. Alangkah maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada hamba-hamba yang nikmat hidup, kenikmatan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya tak seorang pun yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya walad, atakallam fil masjid. Atasma' muhadara wa la takhruj minal masjid. Hilang konsentrasi saya, Pak. Kalam kharij minal masjid. Ahsan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha pemurah, yang karenanya segala kebaikan-kebaikan hamba menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita tercinta alaihi salatu wassalam, manusia terbaik, manusia yang telah mengajarkan halal haramnya hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah besarnya keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai dirimu dan mengalahkan kecintaanku kepada seluruh manusia kecuali diriku sendiri." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Aku cinta kepadamu wahai Rasulullah lebih daripada seluruh manusia di permukaan bumi ini kecuali atas diriku sendiri." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar bin Khattab, tidaklah sempurna iman di antara kalian. Tidaklah sempurna iman di antara kalian kecuali kalian mencintai diriku lebih daripada kecintaan kalian terhadap diri kalian sendiri. Maka siapapun yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada apapun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan hai Muhammad kepada seluruh manusia, seandainya mereka benar-benar cinta kepada Allah, maka pastikan mereka mengikuti sunnah-sunnahmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Malam ini kita akan belajar bersama-sama yang berkaitan dengan pentingnya seorang muslim hidup bersama Al-Quran. Pentingnya seorang muslim selalu dekat bersama kitabullah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun, Bapak Ibu sekalian, dia diangkat menjadi seorang rasul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira di Jabal Nur, itu tempat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama sekali. Maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam dengan bentuk yang asli. Bentuk yang asli. Malaikat Jibril alaihissalam disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu mempunyai 600 sayap. Itu satu malaikat, Bapak Ibu. Jibril itu mempunyai 600 sayap. Kalau dia bentangkan satu sayapnya di atas permukaan bumi, maka tertutuplah seluruh permukaan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Satu sayap Jibril dibentangkannya, maka tertutup seluruh pintu langit. Tertutup seluruh langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang sebesar ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Ini wahyu yang pertama turun kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah cahaya sebagai seorang mukmin. Siapapun yang hidupnya dekat dengan Al-Quran akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Orang yang gampang stres, orang yang susah dalam menjalani kehidupan karena dirinya jauh dari Al-Quran. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang lebih bisa membuat hati kita tenang kecuali seorang dekat kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hati mereka tenang, hati mereka tentram ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya hidup. Cita-cita tertingginya orang-orang yang beriman, bagaimana mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah hanya dengan mengingat Allah hati seorang menjadi tenang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus sadar, Bapak Ibu, kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang abadi. Harus kita sadar dengan itu. Dunia ini bukan tempat kita. Orang mukmin, orang yang faham dengan besarnya nilai akhirat, mereka akan meletakkan cita-cita terbesar mereka, bagaimana mereka menginjakkan kaki mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cita-cita kita, Pak. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Sesungguhnya kehidupan dunia ini kehidupan permainan saja. Ini semua main-main dunia ini, Pak. Oleh karena kata Imam Abdullah bin Mubarak menyebutkan, orang-orang yang tertipu dengan keindahan dunia, tertipu dengan kecintaan terhadap dunia, mereka tidak lebih banyak berebut hanya seekor sayap nyamuk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan dunia ini di sisi Allah lebih mulia daripada seekor sayap nyamuk. Ini kata Rasul kita, Pak. Andaikan dunia ini nilainya lebih mulia daripada seekor sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan minuman seteguk pun kepada orang-orang kafir. Orang kafir, Pak, masih bisa minum mereka sekarang. Artinya dunia itu tidak lebih mahal daripada seekor sayap nyamuk. Maka kita yang mengejar dunia, menzolimi orang lain, menipu orang, memutuskan silaturahim karena urusan dunia, kita ini berebut sayap nyamuk sebenarnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha wa ma walah." Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini terlaknat semuanya.
illa kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dekat hidupnya dengan Allah, aw alimun atau orang yang mengajarkan ilmu, aw muta'allimun atau orang senantiasa belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ilmu yang paling penting kita pelajari adalah ilmu tentang Al-Quran. Sangat banyak Bapak Ibu ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Yang paling berhak menjadi imam kalian, pemimpin salat kalian adalah orang yang paling bagus dengan bacaan Al-Quran mereka, yang paling faham dengan bacaannya, yang paling bagus hafalannya. Fa in kanu fil qiraati sawati fa fi sunnah. Kalau seandainya ada dua orang sama-sama bagus bacaan Al-Qur'annya, maka didahulukan orang yang lebih faham dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terakhir, kalau semuanya sama, maka yang maju menjadi imam adalah orang yang paling tua di antara mereka. Jadi tua ini terakhir, Pak. Di Indonesia dibalik, tua dulu baru hafalannya. Biarlah tua, yang penting bacaannya jelek nggak apa-apa gitu. Salah. Yang Nabi ajarkan kepada kita yang berhak menjadi imam salat adalah anak muda, yang penting bacaannya bagus. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, juga di antara keutamaan kitabullah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, tidak ada amal ibadah, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang Allah sebutkan pahalanya detail kecuali orang yang dekat kepada Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf itu kata Nabi apa? Bukan alif lam mim. Alif lam itu 3 huruf. Orang baca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Orang membaca misalnya alif lam mim, dapat 30 pahala di sisi Allah. Bayangkan kalau kita membaca satu halaman, berapa yang kita dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok di hari kiamat, orang-orang yang melazimi dirinya dengan Al-Quran akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kita ini terkadang sering ngaji, kita sering. Mungkin kita duduk di pengajian 1 jam, 1,5 jam kita mampu. Harusnya kita lebih mampu berlama-lama tatkala membaca Al-Quran, Pak. Dan ini kebiasaannya para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah datangnya waktu malam, aku mendengarkan suaranya orang-orang Ansar di rumah-rumah mereka seperti suara-suara lebah yang sedang terbang. Berarti kebiasaan penduduk Madinah, Bapak Ibu, kalau sudah datang waktu malam, mereka tak keluar rumah lagi. Mereka di rumah mereka membaca Al-Quran. Itu kebiasaannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sebagian para sahabat ada yang khatam sebulan sekali, ada yang mereka mengkhatamkan Quran setiap 15 hari, dan ada salah seorang sahabat yang mampu mengkhatamkan 3 hari khatam Al-Quran 30 juz. Maka alangkah beruntungnya seorang hamba kalau hatinya selalu dekat dengan Al-Quran. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah." Orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, dengan membacanya, besok mereka bersama para malaikat yang paling dekat dengan Allah. "Walladzi yatata'ata fihi falahu ajran." Dan adapun orang yang membaca Al-Quran terbata-bata. Ini alangkah kasih sayang Rasulullah kepada kita, Pak. Yang ngajinya lancar itu bersama para malaikat besok di hari kiamat. Tetapi yang ngajinya terbata-bata, dia masih terus belajar, dia masih terus berusaha membaca kalamullah, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Quran itu sendiri, dan pahala dia berusaha untuk membacanya. Maka lazimi kitabullah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak orang-orang stres karena jauh dari Al-Quran, Pak. Betapa banyak orang menenangkan hati mereka dengan musik, justru musik menjauhkan mereka dari Al-Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, demi Allah, kata beliau, tidak akan pernah bersatu hati seorang pecinta musik dengan pecinta kalamullah. Tidak pernah bisa bersatu. Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu sekalian, tahu Bukhari, Pak? Kalau kita baca hadis riwayat Imam Bukhari. Ini ulama yang paling cerdas, ulama yang paling sahih hadisnya. Sampai kata para ulama menyebutkan, kitab ashahul kitab ba'dal kitabillah. Tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran kecuali Sahih Bukhari. Imam Bukhari ketika ditanyakan, wahai Imam Bukhari, bagaimana engkau bisa menghafalkan hadis-hadisnya Rasulullah? Bagaimana engkau bisa menuliskan hadis-hadisnya Rasulullah dan senantiasa istiqamah di atas agama Allah? Beliau menyebutkan dua perkara. Yang pertama, semenjak kecil ibu saya tidak pernah memberikan satu suap nasi pun yang haram kepada saya. Itu nasi kalau dulu mungkin semacam gandum dan seterusnya. Ibu saya, kata Imam Bukhari, tak pernah memberikan makanan yang haram kepada saya. Alangkah pentingnya rezeki yang halal, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kata Imam Bukhari, saya membiasakan semenjak kecil, kalau saya melewati pasar-pasar, aswaq, pasar-pasar yang di dalamnya ada musik-musik, saya tutup telinga saya dengan kapas, kata beliau. Jadi mau lewat ada pasar suara musik, tutup, Pak. Begitu ulama dulu. Saking mereka ingin menjaga hati mereka selalu dekat dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu, ini saya singgung karena banyaknya orang sekarang yang lebih suka mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik daripada Al-Quran. Penyebab umat Islam jauh dari Al-Quran, di antara sebab terbesarnya mereka cinta kepada musik, cinta kepada nyanyian. Abdullah bin Mas'ud, ya, dalam surat Luqman ayat yang ke-6, Bapak Ibu, di situ Allah berbicara tentang orang-orang yang suka mengeluarkan kalimat yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Ada di antara manusia yang mereka suka mengucapkan kalimat yang sia-sia, kalimat yang tidak bermanfaat. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini, Bapak Ibu, orang yang paling faham dengan Al-Quran di zaman Rasulullah, sahabat yang senior, orang yang paling faham dengan Al-Quranul Karim. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, yang dimaksudkan dari surat Luqman ayat yang ke-6 tentang haramnya musik itu. Luar biasa. Itu sahabat yang menafsirkan, Pak. Maka kalau ada sekarang ustadz yang mengharamkan musik, saudara kita yang mengharamkan musik, mereka tidak berjalan sendirian. Mereka mengikuti tafsirannya siapa? Ibnu Mas'ud. Siapa yang berani mengalahkan Abdullah bin Mas'ud sekarang? Kalau ada ustadz mengatakan musik itu halal, enggak apa-apa, kita serahkan dengan Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi ini, Pak. Orang yang paling faham dengan Al-Quran adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersumpah kepada Allah, satu-satunya kalimat yang paling buruk di permukaan bumi orang-orang yang suka mengucapkan nyanyian dan musik ini. Bapak Ibu sekalian, orang banyak jauh juga dari kitab Allah Subhanahu wa taala karena dosa mendengarkan nyanyian-nyanyian ini, Pak. Jangankan zaman sekarang, Bapak Ibu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu menyebutkan dalam sebuah riwayat, kami tidak suka melihat kalau ada seseorang yang suka menghentak-hentakkan kakinya. Karena kalau dengan musik kan hentak-hentakan kaki, ya. Kata Imam Syafi'i apa? Kami tidak suka melihat orang-orang yang seperti itu. Karena itu keluar dari sikapnya orang-orang yang cinta kepada musik dan nyanyian. Makanya salah satu yang membuat para ulama itu ilmu mereka cerdas, ilmu mereka berkah, karena mereka dekat dengan kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang perhatikan anak-anak muda kaum muslimin, Pak. Mereka bisa dengarkan musik berjam-jam, subhanallah. Untuk membaca Al-Quran setengah jam, jangankan setengah jam, sehalaman,
hebat setiap hari. Inilah salah satu dakwah yang harus kita sampaikan kepada manusia. Bentuk cinta Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, mengingatkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang suami, Bapak Ibu, yang laki-laki yang hadir di sini, besok di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang istri kita, tentang anak-anak kita, tentang keluarga terdekat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Besok di hari kiamat akan ditanyakan kepada 3 golongan di hadapan Allah. 3 golongan ini Allah tidak pandang mereka. Bayangkan, Pak, besok ada orang di hari gak dipandang sama Allah. Wa la yuzakkihim, Allah tidak sucikan hati mereka. Allah tidak bersihkan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nabi sebutkan 3 golongan. Yang pertama as-saikhuz zani, seorang syekh atau seorang yang sudah tua melakukan dosa zina. Yang kedua syaribul khamar, orang yang suka meminum minuman keras. Dan yang ketiga zaujun dayyuth, dan suami yang punya sifat dayyuth. Apa ini dayyuth? Suami yang mendiamkan istri dan anak-anaknya berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Ada seorang ayah, dia lihat anak perempuannya pergi pacaran, dia diam saja. Ditanyakan besok di hari kiamat sang ayah ini. Seorang suami ketika melihat istrinya keluar dari rumah tanpa jilbab, akan ditanyakan dia besok di hari kiamat tentang permasalahan itu. Punya anak laki-laki yang tidak salat dan dia tidak menasihati anaknya dengan baik, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kehidupan akhir itu berat, Bapak Ibu. Mungkin sekarang banyak orang yang terlupakan dengan kehidupan akhirat. Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, salah satu sifat beliau, setiap mendengarkan suara azan keringetan, Pak. Dengar azan nih keringetan. Beda sama sebagian kaum muslimin sekarang, dengar azan, udah azan pula hari sekarang. Gak ada rasa rindu berjumpa dengan Allah, gak ada rasa rindu dekat dengan masjid. Hasan bin Ali ketika ditanyakan, "Wahai Hasan, kenapa kau setiap mendengarkan suara azan berkeringat, wajahmu pucat?" Kata Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, "Bagaimana saya tidak khawatir, karena sebentar lagi saya akan bertemu dengan Rabb saya, pencipta langit dan bumi." Jadi solat itu menjadi sesuatu yang besar bagi seorang yang beriman, Pak. Maka Al-Quran, solat, ya, kemudian berpuasa, ini ibadah-ibadah yang luar biasa besok di hari kiamat. Oleh karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baiknya kalian hai manusia yang mereka belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kalau kita berbicara tentang masalah belajar Al-Quran, tidak terlepas dari 3 unsur. Orang dikatakan dia sedang belajar Al-Quran dari 3 unsur. Yang pertama, dia belajar bagaimana cara membacanya, cara baca Al-Quran, Pak. Ada salah seorang sahabat ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud, Pak. Hanya salah membaca panjang pendeknya bacaan. Kita buka surat At-Taubah ayat yang pertama. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bara'atum minallahi wa rasulih." Panjang rohnya. Bara'atum, dipanjangin rohnya oleh Rasul kita sallallahu alaihi ketika membacanya. Jadi ada sahabat yang baca dipendekkan rohnya. Bara'atum minallahi wa rasulih. Dibaca pendek sama dia. Dan padahal tidak merubah makna Al-Quran itu. Didengar oleh Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma hakadha aqra'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Wahai fulan, kata Abdullah bin Mas'ud, bukan seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada kami. Artinya Bapak Ibu, ini menjadi perhatiannya para sahabat, padahal tidak merubah makna panjang pendek itu. Maka dalam membaca Al-Quran ada 2 kesalahan yang mungkin terjadi, kesalahan besar dan kesalahan kecil.
lahnul jali wa lahnul khafi. Lahnul jali ini kalau terjadi pada seorang imam, terjadi kepada seorang pembaca Al-Quran, ya, dia bisa batal solatnya. Lahnul jali namanya, kesalahan besar. Contoh, ya, ketika ada seseorang membaca alhamdulillahi rabbal, nah, rabbal, Pak, yang tadi rabbil jadi rabbal, artinya harokatnya berubah, batal tuh solatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengucapkan makharijul huruf tidak sesuai dengan tempatnya sehingga merubah makna. Contoh, seorang membaca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, al-ha yang tadinya ha diganti dengan ha, alhamdu. Apa arti alhamd? Hamd artinya kematian. Alhamdu segala puji, kalau alhamdu kematian. Rabbil alamin kalau dibaca dengan alif artinya sakit. Bayangin tuh, kematian untuk Rabb, Tuhannya orang sakit, berubah maknanya. Maka bacaannya seperti ini masuk pada kategori lahnul jali yang harus dia bertaubat kepada, dia memperbaiki bacaannya. Kemudian yang kedua, ada namanya kesalahan kecil. Kesalahan kecil tidak merubah makna. Mungkin ikhfanya kurang, idgham bi gunnahnya kurang, tarqiq tafkhimnya kurang, maka dia perbaiki bacaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak merubah, ya, tidak membatalkan salat, tapi dia wajib memperbaiki bacaan salatnya. Kata Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, al-akhdhu bil Qur'ani hatmun lazimun wa man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an maka tajwidkanlah, dan barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa, karena dia merusak Al-Quran itu sendiri. Ini yang pertama, membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari Bapak Ibu jangan sampai nggak ngaji, Pak. Minimal kita tuh ngaji sebelum tidur, ngaji setengah jam sebelum tidur. Kita akan rasakan manfaat untuk keimanan kita. Bahkan kata para ulama hadis, membaca Al-Quran di malam hari itu lebih afdal daripada di siang hari. Dalilnya apa? Dalil ketika Nabi SAW berbicara masalah syafaat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran was-siyami yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa besok mendatangkan syafaat di hari kiamat. Kata Nabi SAW, yaqulul Quran, berkata Quran besok di hadapan Allah, ya Allah, selamatkan hamba ini. Dia telah menahan kantuknya, menghidupkan malamnya dari membacaku. Dan berkata puasa di hari kiamat, ya Allah, berikan rahmat kepada hamba ini karena dia telah menghabiskan waktu siangnya untuk berpuasa kepadamu. Dari hadis ini kata para ulama hadis, ya, maka membaca Al-Quran di malam hari ada keutamaan khususnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Bapak Ibu, Abu Hurairah ini nama asli Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini hanya hidup 3 tahun bersama Rasulullah, Pak. Dia penduduk Ad-Daus dari Yaman beliau, ya. Tetapi dia salah seorang sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qasamtu layali ila 3 aqsam. Aku telah membagi malamku menjadi 3 bagian. Kalau kita 1 bagian, Pak, tidur sampai pagi, itu kita. Cuman 1 bagian malam kita itu. Kalau Abu Hurairah, dia bagi malamnya menjadi 3. Bagian malam yang pertama dia habiskan untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran di awal malam. Bagian malam yang kedua aku habiskan, kata beliau, untuk, ya, istirahat, untuk tidur di malam hari. Dan bagian malam ketiga aku habiskan untuk mengulang hafalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ausani khalili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku agar aku tidak tidur sampai aku salat witir di malam hari. Jadi Abu Hurairah ini witirnya di awal malam, Pak. Padahal Nabi SAW witirnya di akhir malam. Tetapi Abu Hurairah diberikan wasiat oleh Nabi SAW witir di awal malam, karena dia di akhir malam
menghabiskan untuk mengulang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada di antara antum yang memang malamnya habis untuk menuntut ilmu, dahulukan witir lebih baik. Itu kata para ulama. Tapi kalau andaikan kita orang yang memang biasa tidak menghabiskan malam dengan ilmu, maka witir di akhir malam itu jauh lebih utama, karena begitulah witirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membaca Al-Qur'an, kewajiban kita kepada kitabullah, unsur yang kedua adalah belajar bagaimana memahami Al-Qur'an. Ini lebih penting daripada yang pertama. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian lihat orang-orang Khawarij itu. Orang Khawarij ini orang-orang yang memberontak kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, ya, kalau seandainya saya hidup di masa orang Khawarij itu ada, saya akan bunuh mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebutkan ciri-ciri mereka. Orang-orang Khawarij itu, kalau kalian melihat bagaimana solat mereka, kalian akan meremehkan solat kalian. Saking hebatnya ibadahnya orang-orang Khawarij itu. Kalau mereka membaca Al-Quran, sangat indah bacaan Al-Quran mereka. Tetapi mereka telah beragama Islam dengan pemahaman yang keliru, sebagaimana panah lepas dari busur atau sasarannya. Di sini menunjukkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahami Al-Quran jauh lebih penting daripada sekedar membacanya saja. Makanya unsur yang kedua, fahamilah Al-Quran ini sesuai dengan pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah belajar masalah agama, Pak, tinggalkan kalimat kata ustadz saya, itu dilupakan itu. Mana dalilnya? Itu yang paling penting. Kalau kita sudah ngaji sunnah, sudah mengenal agama Allah, biasakan kita punya dalil. Jangan beragama kata ustadz, jangan beragama dengan kebanyakan orang, jangan beragama dengan kebiasaan manusia, jangan. Ketika kita mengharamkan sesuatu dan itu haknya Allah Subhanahu wa taala, datangkan dalilnya. Dahulu Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Abbas, ya, beliau pernah berkumpul dengan sebagian para sahabat memperbincangkan masalah hukum warisan. Mereka kumpul nih. Di situ ada sahabat-sahabat yang senior juga radhiyallahu taala anhum. Kemudian Abdullah bin Abbas menyampaikan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis Nabi, ada salah seorang sahabat yang menjawab, membantah hadis itu. Mereka mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, tetapi Abu Bakar dan Umar mengatakan seperti ini," gitu. Kata Abdullah bin Abbas, hampir saja Allah turunkan hujan batu kepada kalian. Saya mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Lihat, Pak. Kalau sudah berhadapan sama Al-Quran dan hadis yang sahih, semua perkataan manusia batal yang menyelisih dengan kedua itu. Ucapan Abu Bakar dan Umar saja nggak bisa diterima kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ucapan Ustadz zaman sekarang. Itu maksud saya. Kalau ada Ustadz zaman sekarang, ketika dia menyampaikan hukum agama, tidak ada landasannya, hanya perasaan, hanya pengalaman, ikut-ikutan orang. Ini agama yang tidak baik. Ketika kita berbicara masalah agama, kita berbicara masalah akhirat kita. Dan alangkah banyaknya orang-orang sekarang yang menafsirkan Al-Quran, Bapak Ibu, dengan semaunya saja. Dalam surah An-Nahl, ya, di situ ada ayat, misalnya contohkan, ya, alangkah bahayanya kalau orang menafsirkan Quran sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Kata Allah seperti itu. Hai Muhammad, sembahlah Tuhanmu, Rabb kamu, ya, sampai datang kepadamu al-yakin. Kata sebagian orang dulu, muncul penafsiran yang aneh, Pak. Oh, kalau sudah beribadah, jadi maksud mereka apa? Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kalian keyakinan. Jadi kalau sudah yakin sama Allah, sudah yakin sama akhirat, nggak perlu sholat lagi.
Ada golongan itu sekarang, Pak. Mereka mengatakan tujuan kita sholat supaya kita yakin sama Allah. Kalau sudah yakin nggak perlu kita sholat lagi, kita cukup ibadah hati saja. Ada pemahaman yang seperti ini. Padahal makna yakin apa di sini? Kematian. Jadi makna yang benar adalah, wahai Muhammad, sembahlah Rabb kamu sampai datang kepadamu al-yaqin, ay al-maut, adalah kematian. Ini penafsiran yang benarnya. Namun banyak manusia menafsirkan kalamullah, menafsirkan Al-Quran bukan dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada kelompok namanya Quraniyun, Pak. Al-Quraniyun. Mereka itu tidak mau mengamalkan hadis Nabi, nggak mau mereka amalkan. Mereka hanya mau Al-Quran saja. Ini juga salah ini. Di Al-Quran tidak ada sholat maghrib, nggak ada jumlah rakaatnya. Di Al-Quran tidak ada tata cara haji secara detail, tidak ada. Tata cara sholat nggak ada dalam Al-Quran, ya. Makanya orang-orang yang telah diberikan hidayah mengenal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita memahami Al-Quran secara umum, kita ringkaskan bahasan kita. Setelah itu kita berusaha mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu, ya, tujuan orang belajar agama ini, ingat, bukan sekedar menambah wawasan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, al-ilmu khasyatullah. Yang namanya ilmu itu orangnya semakin takut kepada Allah. Al-ilmu laisa bikathrati riwayah. Yang namanya ilmu agama bukan memperbanyak hafalan saja. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Namun yang namanya orang belajar ilmu agama, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu, Pak, ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dekat kepada Al-Qur'anul Karim, menjadikan kita dan keluarga kita menjadi ahlul Qur'an. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.